Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya, diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Halimatullah dengan NIM 1807536. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi ataupun penyampaian materi dari kelompok 6 Hukum Perdata yang beranggotakan Aulia Rahmawati, Hana Nurisman, Fadlan Azkadira, Kenanga Rahma, Tipani Desmita, saya sendiri Fitri Halimatullah, dan Rizky Ahmad. Dengan tema yang diusung pada hari ini yaitu mengenai overmah ataupun force major. Baik, untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja beranjak kepada penyampaian materi pertama yang akan langsung disampaikan oleh Saudara Fadlan Azkadira. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator. Pembahasan yang pertama mengenai definisi overmah. Overmah berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam kamus hukum, overmah mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah force de majeure, yang artinya sama dengan keadaan memaksa. Overmah dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Next. Baik, ini adalah istilah overmah dalam kitab undang-undang hukum. Yang pertama ada di pasal 1244 KUH Perdata, dan yang kedua ada di pasal 1245 KUH Perdata. Dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa atau overmah adalah keadaan di mana debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Debitur dibebaskan untuk membayar ganti rugi dan bunga. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator yang telah mempersilahkan, dan di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasannya yang telah dibangun oleh pembicara pertama. Di sini kita akan masuk kepada pembahasan terkait macam-macam overmah, di mana di sini ada 3 macam overmah. Pertama adalah overmah yang bersifat mutlak atau absolut, di mana suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain, maka ia akan mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya, di mana ia tidak mungkin memilih jalan lain. Kemudian yang kedua adalah overmah yang bersifat relatif, di mana suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian besarnya sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur itu menuntut pelaksanaan perikatan tersebut. Kemudian next kita masuk kepada overmah yang ketiga, di mana overmah yang ketiga adalah overmah yang berupa suatu keadaan darurat. Ini adalah suatu overmah yang sama dengan overmah yang relatif, tapi bedanya adalah kekuasaan ini tuh bahwa pada keadaan darurat itu di mana orang itu dipaksa sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu. Sedangkan pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih Tipani. Sebelumnya saya minta maaf karena saya on cam dikarenakan sinyal yang tidak stabil. Di sini ada syarat-syarat terjadinya overmah berdasarkan pasal KUH Perdata. Unsur-unsur keadaan memaksa meliputi yang pertama ada peristiwa yang tidak terduga, yang kedua tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, yang ketiga tidak ada
itikat buruk dari debitur. Yang keempat, adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur. Yang kelima, keadaan itu menghalangi debitur berprestasi. Yang keenam, jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan. Yang ketujuh, keadaan di luar kesalahan debitur. Yang kedelapan, debitur tidak gagal berprestasi. Yang sembilan, kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun. Selanjutnya ada debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Boleh di next. Dasar hukum overmah dalam KUA Perdata. Yang pertama, pasal 1244 KUA Perdata. Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesaksiannya itu jika itikat buruklah tidaklah pada pihaknya. Yang kedua ada pasal 1245 KUA Perdata. Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apalagi lantaran keadaan maksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja berutang, berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatannya yang terlarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, masih menyambung mengenai dasar hukum overmah dalam KUH Perdata. Yang ketiga, pasal 1444 KUH Perdata yang intinya mengenai dengan cara bagaimanapun sesuatu barang yang telah dicuri, musnah, atau hilangnya barang ini tidak sama sekali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harga. Lalu pasal 1445 KUH Perdata, jika barang yang terutang di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, maka berutang jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan tersebut kepada yang mengutangkannya. Next. Lanjut kepada pembahasan berikutnya mengenai overmah dalam norma hukum di Indonesia. Setelah kita membahas mengenai pengertian, macam-macam, dan syarat-syarat dasar hukum dari overmah, sebelum membahas overmah dalam norma hukum Indonesia, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu hukum kontrak, karena kedudukan overmah berada pada bagian hukum kontrak. Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum menurut Salim tahun 2003. Hukum kontrak adalah bagian dari hukum perdata atau privat. Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak menurut Mutaharom tahun 2014. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, apabila dicermati pengaturan mengenai overmah di Indonesia terdapat dalam KUA Perdata, tidak terdapat pasal yang mengatur overmah secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan overmah. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan overmah dalam KUA Perdata, hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus tentang overmah yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi atau pengaturan risiko akibat overmah untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus atau kontrak bersama. Ketentuan dalam KUA Perdata mengenai ketentuan umum overmah terdapat pada pasal 1244 dan 1245 KUA Perdata. Pada dasarnya, ketentuan tersebut hanya mengatur masalah overmah dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. Overmah dalam hukum perdata diatur dalam Dikti 3 BW dalam pasal
1244 dan 1245 KUH Perdata. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah menganalisis mengenai ketentuan dan kedudukan Opermah di Indonesia, nyatanya belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai Opermah. Karena Indonesia masih menggunakan ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan ekonomi di Indonesia saat ini. Padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah sesi penyampaian materi dari kelompok 6 telah selesai. Maka selanjutnya yaitu pada sesi tanya jawab. Namun pada sesi tanya jawab ini akan dilakukan dalam forum diskusi selanjutnya. Maka dari itu penyampaian materi dari Saudari Aulia tadi juga mengakhiri penyampaian dan presentasi dari kelompok 6 pada hari ini. Saya berterima kasih kepada seluruh audiens dan juga saya sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.